Halo Sobat Kento, gue Sandi. Gue Tiar. Kali ini kita berdua bakal review match Liga 1 ya, pertandingan antara Persib Bandung melawan Madura United yang diselenggarakan di GBLA, kandangnya Persib nih. Persib Bandung. Oke, di pertandingan kali ini Mark Klok kembali dipercaya oleh Robert Rene Alberts untuk menjadi kapten tim, sama seperti pertandingan pertama ya. Nah, di tengah nih Roby Darwis pemain muda dipercaya lagi ya. Dan ada Bayu Fikri gantiin Hen di sini. Jadi bisa dibilang ini banyak ada pemain mudanya, ada Irianto, ada Bayu, ada Roby. Ada kombinasi sama pemain. Ya, bagus juga sih. Jadi pemain muda mentalnya kebangun gitu. Apalagi kan Roby Darwis tuh kemarin sempat ada blunder. Ada blunder, jadi lumayan membangun kepercayaan diri lagi. Itu untuk Persib ya. Terus di kiper masih Fitrul karena Teja masih pemulihan ya. Sayap nih, Erwin dipercaya sama Robert Rene Alberts karena Febri Haryadi sedang cedera, pemulihan. Walaupun di bagus cadangan sebenarnya ada Arsan ya. Ada Arsan. Debutan juga tuh Arsan. Ciro masih mungkin belum ini ya, belum pulih sepenuhnya. Ya. Oke. Dan Ezra Walian di sini dia main di posisi AMF. Kembali di AMF. Sebenarnya ini bukan posisi murninya Ezra Walian ya. Tapi mungkin Robert Rene Alberts punya pandangan lain terhadap posisi Ezra yang sekarang nih. Gitu. Karena nggak ada Beckham juga kan? Ya, Beckham nggak ada. Di Ezra dipercaya jadi attacking midfielder-nya. Oke. Nah, untuk Madura ini mereka menggunakan formasi 4-1-4-1 ya, di mana pemain asingnya itu dimainin semua nih. Ya. Ada Martins de Souza, ada Lulinya, kemudian ada Hugo Gomez. Kemudian untuk slot Asianya ada Pedro Enrique. Nah, ini berarti ketiga pemain Madura ini baru pertama kali mencicipi Liga Indonesia ya. Sebelumnya pertandingan pertama udah. Nah, ini bisa dibilang ini jadi atmosfer pertama kali nih untuk mereka bermain di Liga 1, kecuali Jaja ya, karena Jaja sama Vizcara. Nah, Jaja sama Vizcara udah pernah lah gitu. Nah, terus di sini Vizcara jadi starting 11 ya di Madura United kembali ke Bandung. Pasti motivasinya juga lebih tinggi, ditambah Madura United berada di atas angin karena mereka sekarang ini jadi pemuncak klasemen dengan 8 gol. Kemarin lawan Barito gila-gila 8 gol. PD-nya pasti mantep banget nih Madura United. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke review pertandingannya. Dan di menit 16 nih Persib Bandung berhasil menyerangkan gol pertama di Stadion GBLA nih lewat kaki David da Silva nih, memanfaatkan umpan dari Freds Butuan nih. Saya berhasil dulu. Nah, jadi ini tuh sebenarnya bola tanggung. Jadi David da Silva sama Martins itu kayak Subasa gitu. Beradu ya? Bolanya di tengah ya, cuman yang menang David da Silva. Dan tendangannya itu kalau misalkan nggak ditahan sama Martins, wah lebih kacau lagi, pasti lebih keras banget. Ini aja ketahan sama Martin juga lolos ya? Lolos, apalagi nggak ketahan. Mungkin jaringnya bisa bolong. Dan juga nih yang harus diberikan kredit nih pergerakan dari Freds Butuan ya. Iya, dia bisa melihat celah ya. Padahal David da Silva tuh dari belakang. Nggak stay di depan gitu. Dia dari belakang, tapi Freds Butuan di situ bisa lihat ada celah yang bisa didapetin sama David. Gitu. Berarti emang ini koneksi antara Freds Butuan sama David da Silva udah lumayan terbangun ya. Udah terbangun. Itu untuk gol pertama dari Persib Bandung pada menit ke-16. Oke, gol balasan dari Madura United itu datang dari menit ke-59 lewat Lulinya. Tapi ada kredit yang harus kita berikan kepada Malik Rizaldi ini, rekrutan anyar Madura United. Dia ini dari sisi kiri, dari seperempat inilah lapangan. Dia ini bawa bola sendiri, dribbling sendiri. Bayu Fikri sampai sulit gitu merebut bolanya. Bahkan Nick Kuipers pun membantu tapi nggak bisa kerebut. Nah, di situ Malik Rizaldi melakukan gerakan kelok 9 dan akhirnya bisa melesatkan tendangan. Dia dari Persela ya? Persela. Sebenarnya Fitri udah bisa nahan, tapi bola muntahnya kebetulan di situ ada Lulinya. Berarti Lulinya ini penempatan posisinya bagus, positioningnya bagus. Dan dia sekarang kayaknya top skor. Oh iya, dia hat-trick kemudian hat-trick sekarang 1 gol, 4 gol berarti kan. Dia hat-trick. Baru pertama kali ke Liga Indonesia, 2 match sudah 4 gol. Gila Lulinya. Dan di menit 67 nih Madura kembali memperbesar keunggulannya lewat kaki dari Pedro Enrique nih. Ya, lagi-lagi di sini Bayu Fikri berhasil digocek ya oleh pemain Madura United, dikolongin. Di nutmeg bahasanya. Itu pokoknya di situ tuh Bayu Fikri itu pertahanan terakhir. Oh iya. Dan Bayu Fikri bisa dilewati. Nah, di situ udah nicknya di belakang Bayu Fikri. Kalau misalnya lihat reply, nicknya nggak ada di belakang. Kalau misalkan Bayu Fikri di tengah, nih berarti 2 center back Persib nih kemana gitu kan. Kalau di reply, Nick Kuipersnya tuh di depan, jadi larinya di belakang Bayu Fikri. Ini serangan balik soalnya. Counter attack ya. Counter attack, iya.
counter attack-nya Madura United lumayan ngeri juga, soalnya sebenarnya di pertandingan ini Persib menguasai pertandingan walaupun ancaman ke gawang Madura sedikit. Tapi ball positioning-nya lebih banyak di Persib. Selalu patah di tengah kali ya. Patah di tengah. Kemudian counter attack. Ya berarti ini evaluasi juga nih buat Persib. Karena back Persib tuh yang saya lihat gitu yang minim kesalahan itu cuma Nick Kuiper sih. Iya. Sisanya itu ada yang blunder juga. Tapi di sini Rahmat Irianto mainnya juga ini apa bisa dibilang Spartan gitu, keras juga dia main sama Robby Darwish. Jadi pemutus atau apa tadi serangan passing-passingnya Madura United itu ada di Robby Darwish sama Rahmat Irianto. Tapi memang di bagian back sayap kanan Bayu Fikri itu sering banget dieksploitasi sama pemain-pemain Madura. Malik Rizaldi juga tadi gol pertama. Ya, di kiri, dan sekarang gol keduanya Bayu Fikri lagi. Tapi memang ini Bayu Fikri bukan di posisinya, dia di tengah. Nge-cover ya? Nge-cover Nick sama Rahmat Irianto yang ada di depan. Lalu pada menit ke-81, tanpa diduga-duga nih Madura United malah memperlebar keunggulan gitu. Jadi Persib makin ketinggalan. Nah ini tuh jadi Fitru melakukan pelanggaran terhadap Pedro. Sebenarnya ada kontroversial sih. Ya, sebenarnya 50-50 ya, 50-50. Tapi wasit mungkin punya pandangan lain di situ. Nah, penaltinya itu dua kali nih yang unik. Jadi penalti pertama tuh Jaja udah golin. Oh, udah masuk. Tapi sama wasit disuruh ulang karena pemain Persib sebelum bola ditendang oleh Jaja udah pada masuk ke kotak penalti duluan. Nah, terus sebelum itu ada ini insiden dulu, si Jaja ngambek karena diulang. Bukan, ke Marklock. Gara-gara apa sih rumputnya diinjek-injek gitu? Supaya licin, supaya nggak rata. Sebenarnya taktik bola tuh banyak yang kayak iya, gitu. Marklocknya ketahuan sama Jaja. Kalau misalnya inget penaltinya Chelsea lawan Manchester United tuh yang John Terry, itu kan diinjek-injek juga tuh. Oh, yang John Terry jatuh. Iya, jatuh. Oh, di situ itu kejadiannya depan wasit banget, sampai akhirnya Jajanya di kartu kuning langsung sama wasitnya. Marklocknya, weh, begitu. Weh, gitu. Sit. Oke, lanjut. Nah, tapi Jaja di sini berhasil mengeksekusi penaltinya dengan baik, walaupun penaltinya udah bilang 2 kali ya. Nggak mudah untuk sebagai seorang pemain sepak bola mengambil penalti 2 kali itu nggak mudah. Jaja di sini berarti kualitasnya udah teruji banget nih Jaja. Ketenangan Jaja nih udah teruji. Ya, malah yang harus di-highlight ini Fitru nih sebenarnya. Kenapa tuh? Maksudnya dia udah 2 match kebobolan berapa tuh? 5 gol. 5 gol, iya. Udah kebobolan 5 gol, dan ini penalti nggak ada yang ketebak sama dia. Sebenarnya gol Jaja yang kedua ini ketebak sama dia. Oh iya. Arahnya benar. Tapi timingnya kurang, jadi lebih cepat bolanya. Nah, di sini yang menarik nih, Persib ini ball positionnya lebih tinggi daripada Madura 67 dibandingkan dengan 33. Tapi total tendangannya tuh malah lebih banyak Madura. Berarti peluang tuh lebih banyak didapatkan oleh Madura ya? Berarti bisa dibilang Madura lebih efektif. Terbukti dengan shoot on targetnya, Madura 8, Persib cuma 3. Berarti nih menguasai pertandingan, passing di lini tengah aja berarti nggak nembus. Tapi memang di pertandingan Persib ini kayak buntu gitu. Jadi dari belakang oke, ke tengah oke, nah pas ke depan tuh bingung. Di tengah tuh bingung, apalagi kalau bola udah di sayap. Nah kayak bingung aja arahnya mau kemana gitu. Sebenarnya ada penghubung antara lini tengah sama lini depan. Kalau pas Ciro masuk di menit ke-85 kalau saya nggak salah, itu langsung nyerang tuh Persib tuh. Ciro langsung ada tekanan PD-nya naik. Iya naik, Cironya langsung nyerang. Tapi dia jatuh di kotak penalti, tapi nggak penalti itu. Ini kalau ada yang tahu, tapi saya agak bingung juga. Biasanya Persib kalau main di kandang GBLA tuh pasti penuh. Mengingat kan ini manajemen Persib menjual tiket 75% dari kapasitas stadion, tapi ini kayaknya 75% juga enggak. Nah, kira-kira mungkin bobotoh atau penonton setia Liga 1 Persib, bobotoh Persib tahu apa alasannya, mungkin bisa komen di bawah ya. Entah atau misalkan GBLA-nya memang belum memenuhi ini kali ya. Si fasilitas-fasilitasnya memang belum bisa untuk dipenuhi nama bobotoh gitu. Mungkin. GBLA baru direnovasi kan? Iya, baru direnovasi. Tapi yang harus dikasih kredit, ini rumput GBLA bagus banget ya. Iya. Semoga Liga 1 kualitasnya dari segi non teknis ya meningkat gitu, dari segi siarannya, stadionnya, rumputnya, yang bisa menunjang kualitas Liga 1 itu semakin baik gitu. Dan supaya kalau saya tuh buat Liga 1 tuh ini sih berharapnya ya ada VAR sih. VAR ya? Karena di beberapa pertandingan tuh kan waktu itu kita pakai 6 ya, 6 apa 5 ya. 6 yang satu tuh di belakang gawang. Nah itu tuh
Ini yang kadang-kadang jadi kontroversi. Ada beberapa Persib pun pernah mengalami, mungkin kalian yang mengikuti Persib banget, yang sering nonton Persib banget, tahu lah kejadiannya yang mana tuh. Dan Persija tuh kemarin. Persija juga ya. Jadi intinya kadang kita tuh bingung ini gunanya wasit di belakang gawang apa? Kalau misalnya sama aja gitu, mending keputusan wasitnya tetap bingung-bingung juga gitu. Tapi mungkin di sisi lain VAR juga biayanya sangat mahal. Iya sih. Sangat mahal dan harus ada di 18 stadion. Oh iya. Jadi ibarat satu perangkat VAR aja udah mahal. Ini ada di 18. Harus ada di 18 stadion. Mungkin itu juga salah satu pertimbangan ya. Tapi ya kita berharap semoga kualitas perangkat pertandingan ya wasit semakin membaik di Liga 1, kita berdoa. Jadi semua aspek di sepak bola Indonesia tuh berkembang semua. Iya dan fair gitu. Nah, untuk hasil pertandingannya kan 3-1 nih. Persib kalah di kandang. Bung Sandi ini gimana nih? Persib layak nggak sih? Layak apa? Untuk ya kalah gitu. Karena sebenarnya Persib ini bisa dibilang dihuni oleh pemain-pemain ini ya, bisa dibilang kelas atas gitu ya. Main di kandang pula. Harusnya sih Persib bisa menang, harusnya ya. Ditambah dia ini Persib ini unggul lebih awal. Oh iya, menit 16. Unggul iya, menit 16. Sangat menjanjikan sekali. Sangat menjanjikan sekali. Harusnya Persib itu bisa menang, harusnya dengan komposisi pemain yang bisa dibilang ya Madura tuh tidak sebaik Persib komposisi pemainnya. Iya. Harusnya sih bisa menang ya, harusnya menurut saya. Setuju sih. Saya juga setuju kalau Persib itu harusnya bisa menang. Tapi gak seru ya di hidup ini kalau tidak ada perdebatan ya. Jadi kita berdua mau debat nih. Pengen debat pokoknya. Karena memang biar imbang nggak ya, perdebatan itu harus ada. Iya. Kita harus debat. Ya kan kita tadi udah sama-sama lihat ya penonton, cuma kita itu setuju sekali kalau Persib itu sebenarnya nggak layak menang, nggak layak kalah. Persib itu layak menang sebenarnya. Layak menang sebenarnya nih, tapi kan nggak tahu. Jadi saya punya ini nih, sedikit games aja lah. Ya. Ini kalau lu dapatnya tidak setuju, lu harus beropini kalau misalkan Madura lah yang memang layak menang. Walaupun gua setuju Persib harusnya menang. Tapi walaupun gua setujunya Persib menang, tapi gua kalau dapatnya kertas ini tidak setuju Persib menang, gua harus beropini berdasarkan kertas ini gitu. Oke. Kok nggak ada? Salah. Oke. Jangan bercanda. Lihatin ke kamera. Langsung buka nih. Saya tidak menjadi orang munafik ya guys. Kok nggak ada? Mana bacanya? Salah. Kembali lah. Kembali lagi. Setuju ya? Ini tidak setuju guys. Berarti dia bakal beropini kalau misalkan Madura lah yang harusnya menang, memang layak gitu menang. Sekarang nih. Iya, apa alasannya kenapa Madura tuh layak menang gitu? Jadi gini, menurut saya pribadi ya. Memang dari segi permainan Persib ini monoton, makanya dia kalah. Dan menurut gua Persib ini telat mengganti pemain dan ada beberapa pemain yang menurut gua nggak tepat digantinya, kayak misal Ezra diganti sama Dado. Padahal Dado ini tipikalnya lebih ke bertahan, sedangkan di situ udah ada Ruby Darwis sama Mark Locke yang tipikalnya juga bertahan. Harusnya kan Persib kalau misalnya pengen mengejar ketertinggalan, harusnya dia mainnya ofensif. Tapi kenapa malah mainin Dado yang bisa dibilang gimana ya? Nggak terlalu membantu ke penyerangan gitu. Iya. Itu yang pertama. Terus ganti Ciro masuk nih di menit 85, kayak buat apa Ciro masuk menit 85? Nah itu kalau buat Ciro nih, kalau Ciro itu kan memang kondisinya belum fit 100% ya. Kondisinya belum fit 100% dan kayaknya mau manasin doang gitu. Iya, mau manasin doang Ciro gitu supaya dia nanti mainnya bisa 90 menit kan. Cuman gimana ya, kayak Zalando jadi pemain sayap. Kan dia back ya. Kenapa jadi pemain sayap coba? Saya juga paham Robert Albert pengalamannya ini gitu ya. Cuman sebagai orang awam yang taunya Zalando itu sebenarnya back sayap. Kenapa dimainin di sayap? Kan di situ ada Arsan. Tapi menurut saya gini, mumpung ini masih di awal-awal kompetisi. Ya. Nggak ada salahnya juga sih nyoba-nyoba posisi-posisi baru buat pemainnya. Tapi ini udah liga nggak bisa coba-coba kan? Nggak bisa promosi. Nah jadi gitu intinya, gak setuju Persib menang. Memang Persib layak kalah karena ya begitu keadaannya. Jadi nah kalau lu kenapa setuju ini Persib menang? Nah kenapa? Ya itu tadi, Persib tuh bertabur bintang dan seharusnya tuh ini tuh di kandang sendiri loh gitu. Maksudnya di kandang sendiri terus dengan komposisi pemain yang kayak gitu tuh seharusnya ada sedikit apa ya?
sedikit improvisasi sih sebenarnya. Udah pokoknya itulah intinya. Seharusnya tuh kalau misalkan masukannya, bukan masukan sih, kita siapa juga gitu ngasih masukan, tapi berharap gitu Persib tuh ada improvisasi di segi permainan sih. Jangan monoton aja gitu, jangan mengandalkan DDS aja gitu, karena banyak pemain yang memang berkualitas sebenarnya di Persib. Pemain mudanya juga berkualitas semua gitu. Sebenarnya gini ya, kenapa Persib ini mainnya monoton padahal ball positionnya lebih tinggi daripada Madura? Sebagai orang awam gitu ya. Jadi Persib tuh kalau udah main di sayap bingung mau kemana. Nah, iya. Direct ball. Iya, direct ballnya mau bingung kemana. Jadi di sayap nih dah aja tuh bingung. Bingung aja udah di sayap kemana gitu. Ya itu sih. Iya, terus kayak banyak pergantian pemain yang menurut gua nggak terlalu tepat gitu. Kayak Janando mainin sayap, terus Bayu Fikri yang maaf ya bisa dibilang udah diobok-obok banget sama pemain Madura. Jadi bulan-bulan. Harusnya di situ Coach Robert udah bisa ngelihat, wah Bayu sepertinya belum siap. Gimana kalau misalnya Rahmat Irianto, gua taruh kanan deh, atau Kakang gua taruh kanan deh. Karena gini, Rahmat Irianto dan Kakang itu di timnas di posisi back bisa, di posisi back kanan bisa oleh Sintayong. Tapi kenapa di Persib Coach Robert tidak mencoba untuk itu gitu. Iya, bukan tanpa mengurangi rasa hormat ke ke Mas Bayu Fikri. Cuman di pertandingan lawan Madura ini bisa dibilang Bayu Fikri kewalahan lah ya, keteteran lah gitu. Apalagi kan lawan Lulinya. Iya, lawan Lulinya. Malik Rizaldi kencang banget tuh. Jadi ya gitu, intinya saya lebih menyayangkannya ke beberapa pergantian pemain yang kurang tepat gitu. Nah, itu tadi adalah review match dari pertandingan antara Persib Bandung melawan Madura United. Gua Sandi. Gue Tiar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan teman-teman kalau nggak setuju, atau pingin debat lagi nih, boleh komen, kita lanjut di kolom komentar ya. Nah, tim setuju apa tim nggak setuju? Kalau aku tim setuju yang dipaksa tidak setuju. Kalau saya tim tetap setuju. Oke. Persib. Dirusuk. Oke, kalau gitu kita bakal ketemu lagi di review-review match yang selanjutnya. Gue Sandi. Gue Tiar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Tiento Indonesia.